Halo semua, selamat datang lagi atau kembali lagi di channel Ransel Kecil. Nah, kali ini kami berdua akan mencoba untuk refleksi dan mengulas kembali perjalanan kami ke 3 negara Eropa akhir tahun lalu. Hari ini mungkin kita ada beberapa talking points ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu misalnya packingnya gimana, terus di sana makannya gimana, biayanya berapa, transportasinya gimana, sampai ke gimana traveling with kids gitu ya, traveling with Janisra itu gimana. Sebelum perjalanan ini kami sudah beberapa kali ke jalan-jalan bersama Janis ke luar negeri. Ada road trip juga, ada juga yang ke city trip kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kami share yang mungkin juga bisa membantu. Kami tahu teman-teman juga mungkin punya tips-tips tersendiri gitu ya. Tapi apapun yang kami bagi sekarang ini tuh yang works for us gitu. Jadi nggak perlu benar-benar harus harus gini, harus gitu gitu. Nah, itulah mungkin kita bisa mulai sharing aja ya. Oke. Ya, ada yang mau ditambahin? Enggak. Ada beberapa talking point, nanti bisa saya tulis di screen ya. Antara lain mungkin packing list. Terus ada hal dapur atau masak-memasak atau menu planning, termasuk belanja gitu ya. Transportasi, mobil ataupun kapal ataupun kereta api kalau ada, walaupun kemarin nggak ada kereta api ya. Terus ada kos sehari-hari gimana. Tentunya kos ini akan berbeda ya nanti setiap family gitu. Lalu ada tips dan trik yang mungkin nggak termasuk dalam beberapa hal ini kita bisa bagi. Dan saya sendiri mungkin akan sharing soal gadget yang saya bawa gitu. Karena banyak banget, ini pertama kali bawa banyak gadget. Dan yang terakhir, atau mungkin kita bisa selipin juga di tengah-tengah kayak traveling with kids itu gimana sih gitu. Nanti mungkin istri juga bisa sharing her point of view. Oke? Oke, yang pertama apa ya kira-kiranya, Mama ya? Packing dulu deh, packing. Packing, oke. Packing tuh karena winter, jadi menurut saya cukup tricky. Di satu sisi kami nggak mau bawa barang terlalu banyak, Bener. tapi di sisi lain tetap akan banyak mengingat jaket itu kan super tebal ya. Iya. Lalu tentunya di luar pakaian hari-hari baik di rumah maupun pakaian pergi tetap bawa apa itu namanya inner ya, warm inner. Jadi gimana ya, di mix and match aja gitu. Dan berhubung kami memilih penginapannya itu di B&B yang ada mesin cucinya, jadi bisa diakalin nggak bawa terlalu banyak. Dan di traveling kami kemarin ini masing-masing orang itu membawa 4 inner, lalu 4 style pakaian, baik pakaian pergi dan pakaian rumah. Dan untuk celana panjangnya hanya diakali membawa 2 gitu. Selebihnya seperti jaket itu hanya bawa 1. Iya. Kalau kemarin lihat ternyata sepertinya kita kebanyakan bawa ya. Iya, kita kebanyakan bawa karena ternyata saya sendiri tuh lupa kalau saya tuh sensitif, jadi nggak bisa pakai bahan tertentu. Warm inner, terutama kaos ya. Itu kan terlalu ngepas, jadi rasanya tuh gatal gitu. Jadi nggak bisa saya pakai ini. Pakai inner tuh nggak bisa. Kalau teman-teman nanti googling gitu ya, how to pack for winter, itu biasanya advice-nya adalah innernya itu yang dimaksimalin, antara layering beberapa inner gitu ya, bahannya nggak mesti spesifik, atau 1 inner tapi yang benar-benar bahannya tuh bagus gitu, yang benar-benar insulating gitu. Kemarin tuh kita belajar sih kalau ternyata emang begitu, dan bagian luar jaket kami itu ternyata hanya windbreaker gitu, yang nggak terlalu warm gitu ya. Jadi itu sih. Dan inner juga berlaku untuk celana panjang itu juga ada innernya 1 atau 2 tergantung dari suhu. Lalu yang paling penting lagi adalah sepatu ya, sepatu.
Sepatu itu kita bawa 2 kenapa ya? Mengingat perjalanannya panjang dan kayaknya ribet ya kalau langsung pakai boots, jadi kami memutuskan untuk bawa 2 sepatu. Gitu. Ya. Kita kemarin tuh sempat berpikir untuk bawa boots aja gitu kan, jadi lebih ringkas gitu. Karena boots itu besar ukurannya. Tapi setelah dipikir-pikir ada beberapa situasi seperti di Copenhagen itu kan memang awal di sana tidak bersalju, terus masih lebih pengen nimble gitu ya, bisa lebih fleksibel kemana-mana pergi tanpa harus pakai boots. Kalau teman-teman yang udah tahu pakai boots itu kan susah ya, apalagi buat anak-anak. Jadi kita bawa 2. Dan yang satu lagi, kalau di bandara tadinya kepikiran takutnya ada security check yang begitu repot gitu, kita harus buka buka boots dan pakai boots lagi kan itu repot ya. Di Changi biasanya begitu di Changi. Ada packing tips lain lagi? Packing tips lain lagi ya? Apa ya? Makanan. Ya makanan sih nanti ya. Nanti ya. Apa lagi ya? Rasanya udah. Sama kemarin tuh pakaian seperti underwear gitu memang sengaja bawa banyak karena kita berapa hari di kapal ya? 4 malam. Untuk antisipasi di kapal, kami khawatir nggak bisa nyuci. Ternyata ada, jadi ya. Kalau bisa nyuci guys ya. Jadi lebih hemat gitu. Dan koper yang dibawa pun tidak terlalu banyak. Kemarin kami bawa terlalu banyak sih. Jadi mungkin ada 4 koper, 3 di check-in dan 1 di kabin. Jadi mungkin kalau berikutnya lagi winter trip maksimal mungkin 2 koper dan 2 koper di check-in dan 1 koper di kabin gitu ya mungkin. Gitu. Dan kalau kebanyakan bawa koper itu bakal mengincrease atau meningkatkan resiko kalau koper itu hilang atau misalnya nggak sampai di tujuan. Kan banyak kejadian waktu di summer trip di Europe itu kan yang kopernya nggak nyampe gitu. Jadi kemarin kita juga sebenarnya salah sih. Kalau bisa berikutnya jangan bawa kebanyakan itu. Dan satu lagi yang penting bawa timbangan buat koper sehingga tidak overweight ya. Itu penting banget, bisa kira-kira gitu. Selebihnya kita bawa ransel 2, Mama 1, saya 1. Janis belum? Janis juga ransel 1. Isinya ya yang perlengkapannya dirinya sendiri, kebutuhannya. Kalau saya bawa dokumen. Terus ada tas kamera 2. Karena isi bawa kamera sendiri, saya bawa kamera yang banyak. Nanti soal gadget-gadget ini kita ulas kemudian. Yang kedua adalah soal masak-memasak atau menu planning. Jadi kemarin kita strateginya adalah pertama kita bawa barang atau bahan-bahan makanan dari Singapura, dan juga ada beberapa oleh-oleh dari Indonesia yang dibawa orang tua kemarin ke sini atau keluarga kemarin ke sini. Untuk survive selama paling nggak 3 hari sampai 7 hari gitu ya. Karena kita kan 30 hari ya, jadi kita mencoba untuk survive di awal-awal dulu sebelum kita belanja lagi di supermarket di sana. Atau mungkin kita bisa juga spread out itu ya, bahan-bahan itu, sehingga misalnya setiap minggu kita bisa makan makanan yang kita suka dari Indonesia apa dari Singapura gitu ya. Terus istri juga udah nulis ini di, kelihatan nggak ya? Ini di Trello. Aduh nggak kelihatan. Pokoknya ini isinya adalah spice kit dan staples ya. Staples. Jadi kalian bawa makanan instannya tuh abon, Indomie, terus bawa kecap, sambal belibis, bawang goreng. Terus kalau yang minumannya bawa teh tongci, hojicha. Buat suami ada coffee beans, berikut mocha potnya. Mocha pot. Coffee beansnya yang sudah di grind ya. Grind ya. Terus apa lagi ya? Karena kami bawa beras, jadi kami bawa rice cooker juga, mini rice cooker. Lalu selebihnya, karena ini anak dan suami request nasi goreng, lalu ada yang request soto ayam. Jadi ini bawa bumbu dari sini. Kalau kalian tahu bumbu racik soto ayam, itu tuh dari Iva, dikasih Iva. Ya, halo Iva kalau nonton. Jadi kami bawa itu
kalau nggak salah bawa sekitar tiga pouch. Ya. Terus bawa miso paste juga sedikit-sedikit. Dan karena saya nggak ada bayangan apakah bumbu-bumbu di sana itu dijual dalam kemasan kecil, jadi saya jaga-jaga sendiri aja lah bawa dari sini. Yang saya bawa adalah oregano, coriander, nutmeg, kunyit. Oh, bahkan terasi, kita beli terasi bubuk ya. Terasi ya. Itu berguna banget buat masak nasi goreng. Dan kemiri udah saya grind sendiri. Dan terakhir bawa kari blok. Kari blok Jepang ya. Kari itu tuh ternyata berguna. Laris manis karena bisa ya. Gampang banget tinggal beli wortel yang pasti udah ada di mana-mana. Kentang kalau mau sama ayam udah ya. Iya. Kemarin tuh kurang riset juga karena nggak kebayang di sana apakah ada bumbu-bumbu Asia gitu. Cuma ternyata bawa malah jadi lebih berhemat. Ternyata memang di kota-kota besar seperti di Copenhagen itu pasti ada almost ada Asian supermarket, dan kemarin tuh di dekat tempat kita tinggal itu ada Thai supermarket, jadi di situ juga ada. Bukan masakan Thai, bukan cuma bahan. Indomie ada, terus Japanese pun juga. Japanese juga ada. Bahkan jadi miso tuh juga mereka jual di truk besar gitu, jadi rupanya nggak sulit gitu. Ternyata tidak sulit. Nah, ini kalau soal packing, kita kemarin yang cairan seperti kecap atau sambal itu kita masukkan di kotak plastik gitu, di kotak food container. Jadi kalau misalnya goncang pun nggak akan tumpah gitu. Ini yang paling penting harus yang ketat gitu ya. Oke, menunya kita gimana ya planningnya ya? Menu yang tadi polling dulu, nggak polling sih, mereka request ya. Maksudnya Jani sama suami request aku mau soto ayam, nasi goreng, karena nasi goreng itu mudah ya buatnya. Terus apa lagi ya, miso soup juga gampang. Kari Jepang, Japanese curry lagi itu juga mudah. Apa lagi ya, pasta. Oh iya, pasta yang paling cepet tuh bikin bolognese. Karena mereka ada bumbu, ada saus yang sudah jadi, tapi kalau mau bikin sendiri pun juga oke juga gitu. Ya, ada beberapa kali kita makan Indomie juga sih pagi, ya walaupun sebenarnya tidak dianjurkan tiap hari. Indomie tapi tidak salah, tidak pernah salah, yang salah tuh kita makan kebanyakan. Iya, ada soto juga ya, masak soto. Soto ayam. Walaupun anaknya komentarnya begitu. Kenapa ya? Iya, karena aneh kan ya gitu. Iya, bumbunya kenapa rasanya beda gitu. Masak mie goreng juga nggak sih? Justru masak mie goreng. Iya. Nasi telur dadar sambal pecel. Oh iya, itu paling gampang, nasi telur dadar atau nasi telur ceplok. Itu kalau saya bisa bikin. Iya, oke. Kalau perkopian tadi udah dibilang sama istri, kalau yang suka ngopi kalau bisa bawa mocha pot, atau misalnya mau yang pakai coffee bag gitu ya, itu lebih gampang bikinnya. Oh iya, kita bawa coffee drip loh. Coffee drip gitu. Itu jadi. Tadinya mau sempet bawa French press. Tapi kita memutuskan untuk tidak. Bawa satu aja. Oh ya, tadi bicara soal jet lag. Jadi memang food preparation ini penting untuk masa-masa di awal ketika kita jet lag. Jadi seperti contohnya kemarin kita kesana itu kan jamnya mundur ya, jadi kita bangun tuh pagi banget jam 3, jam 2, jam 3 dini hari. Udah bangun karena di Singapura udah mungkin jam 8, jam 9, jadi kita langsung bangun, langsung fresh gitu, terus langsung bisa bikin sesuatu yang kita suka gitu. Saya juga karena ngopi jadi bisa langsung ngopi gitu. Nah, tapi setelah lama-kelamaan kita mulai adjust gitu, jadi lebih relax gitu, pagi-pagi tuh nggak kayak kemerungsung, istilahnya bahasa Indonesianya tuh lebih nggak buru-buru bikinnya gitu. Oke, kita move on ke topik selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah transportasi ya. Nah, transportasi ini salah satu pengeluaran yang terbesar dalam perjalanan kita kali ini ya, selain tentunya tiket pesawat. Oke, kita bahas tiket pesawat dulu. Tiket pesawat itu jujur aja guys, jadi emang yang paling mahal pertama ya.
Yang kedua, yang kedua adalah kapal. Yang pertama, karena masih belum keluar dari pandemi COVID-19 100% ya, jadi dan orang-orang berbondong-bondong untuk traveling ya, revenge travel namanya itu. Jadi kita kemarin dapat tiket itu, wah ya bukan pamer atau gimana ya, memang kita bayar itu 1,5 kali lipat dari biasanya. Kalau ke Eropa biasanya kita bertiga itu 3.000-an Sing dolar ya, kemarin sampai 5.000 gitu. Juga kita nambah karena kita mau fleksibel tiket, jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, ada lockdown lagi, kita bisa refund itu tiket dan kita cancel kapan aja. Tapi itu worth it banget karena kita merasa peace of mind, dan kalau bisa belinya jauh-jauh hari, jadi dapat tiketnya gitu. Dapat sesuai yang dimau, berikut airline-nya apa. Kita kemarin terbang pakai Finnair dari Singapura langsung ke Helsinki 13 jam atau 14 jam, lalu dari situ Copenhagen, terus dari Copenhagennya itu oh iya, jadi ada tiket pesawat di dalam Eropanya sendiri yang tambah lagi. Jadi ya udah, jangan dibahas dulu deh. itu emang super mahal, tapi ya bukan pamer, emang kenyataannya seperti itu. Terus yang kedua adalah kapal ya, tiket kapal ya, bener, tiket kapal ya. Jadi kami, seperti yang kalau teman-teman udah ngikutin vlog sebelumnya, ada naik kapal Hurtigruten di Norwegia itu, dari utara, dari Tromsø ke Bergen itu 4 malam. Itu lumayan lah ya, mungkin sekitar sama lah dengan tiket pesawat, tapi itu bagusnya ada konsumsinya, jadi full board namanya. Karena jadi, kita memilih untuk full itu board ya. Kalau nggak full board mungkin jauh lebih murah, tapi karena kita mikirnya nggak mungkin istri masak di kabin dan akhirnya kita tetap harus beli juga, jadi kita mikirnya udahlah kita beli di awal. Hitungannya lebih murah, tapi dapat pagi siang malam gitu ya. Itu yang gampangnya. Kan judulnya juga liburan ya. Judulnya juga liburan. Mamah yang liburan. Dan itu makanannya enak ya, enak ya. Jadi kalau pagi buffet, siang buffet, kalau malam fine dining kayak multi course dining gitu. Terus yang berikutnya pengeluaran atau transportasi adalah sewa mobil di Iceland. Bensin dulu dong. Oh iya, tapi diurutin ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sewa mobil di Iceland itu sekitar ya 2.000-an. Tapi karena 10 hari, dan memang sewa mobil di Iceland itu salah satu yang mahal menurut kami ya. Dulu di Australia nggak sampai segitu. Iya. Lalu kita pilih mobilnya juga kan, berhubung itu kan winter ya, jadi lebih harus pilih yang lebih safe gitu berodanya. Ya betul. Jadi kami baca-baca di blog katanya kalau winter harus pakai sewa mobil all wheel drive ya, 4-wheel drive ya. Ini kalau teman-teman yang tahu mobil mohon dibenerin ya, 4WD ya, 4WD. Karena tractionnya atau kalau misalnya jalannya licin itu lebih makan gitu, mungkin jadi lebih aman lah ya istilahnya. Nanti teman-teman yang tahu mobil coba dikoreksi. Ya udah, jadi itu memang hitungannya jadi lebih mahal, tapi ya udah, kami daripada kenapa-napa ya. Dan mobilnya juga yang kami sewa adalah Suzuki Vitara, itu lumayan besar ya, walaupun nggak besar banget. Cukup lah ya, buat cukup. kami. Barangnya masuk tapi pas banget gitu. Iya. Main puzzle tiap hari gitu. Mungkin besok kita sewa bis guys, bis minibus. Bensin ya, bensin ini utama sih, karena it takes a lot of money juga gitu kan. Jadi mungkin kita itu isi bensin itu mungkin 2 hari sekali. Ada beberapa kali itu memang sehari itu bisa beberapa kali, karena dari kota A kota B C gitu kan dalam sehari, dan itu jauh, mungkin 300 km gitu ya. Nah, bensin ini rata-rata setiap kali mengisi itu 40 Sing dolar atau sekitar 450.000 rupiah untuk half tank atau setengah tangki ya. Jadi kami memang strateginya adalah jangan sampai bensin itu berkurang dari setengah, karena kalau berkurang dari setengah nanti jadi
mogok mogok di tengah jalan. Enggak sih, sebenarnya lebih karena pom bensin itu jauh. Oh iya, ya. benar-benar itu juga sih. Itu utamanya tuh itu. Teman-teman yang nyetir di Iceland harus strategi. Jadi pertama bookmark semua pom bensin di sepanjang perjalanan. Yang kedua, supermarket, guys. Jadi Kita supermarket hopping. Intinya kemarin itu kita cuman masukin di Google Maps itu cuman perjalanannya kemana? Perjalanannya ke supermarket atau perjalanan ke pom bensin itu doang. Atau ke tempat makan, kafe, ya itu dia. Tempat ngopi. Dan teman-teman yang di Indonesia yang biasa ngisi bensin ada petugasnya, siap-siap di sana harus ngisi bensin sendiri gitu. Nanti kita coba link di sini di YouTube tuh banyak cara ngisi bensin di Iceland, itu bisa ditonton dan itu berguna banget buat kami ya. Semua di sana serba mandiri, jadi jangan kaget gitu. Transportasi berikutnya yang mahal, bukan mahal maksudnya yang berikutnya apa ya? Di Denmark kita naik subway atau metro ya namanya. Hitungannya memang 2 kali lipat dari Singapura ya harga-harganya. Jadi misalnya satu trip itu sekitar $2.80, bahkan mungkin di hampir 3 kalinya. Kalau di Singapura itu hanya $1 atau 90 sen gitu ya, satu stasiun atau satu trip. Nah itu caranya adalah teman-teman harus beli kartu Race Card itu, nanti kita tampilin di sini. Itu ada depositnya, tampilin juga di sini, saya lupa. Itu beli 3 kami, 2 karena anak-anak di bawah 12 tahun ya tidak perlu bayar. Itu diisi tiap kali ya, kayak kalau naik MRT di Singapura teman-teman tinggal top up, itu sama persis kayak gitu. Tapi itu nggak, buat kami sih nggak terlalu mahal banget ya. Terus habis itu ada taksi. Taksi ini berguna biasanya dari bandara ke tempat penginapan, dari penginapan ke bandara gitu. Karena kami nggak mau repot karena banyak banget luggage-nya. Sejujurnya nih kita trip ke 2 kali ya naik taksi ya. Naik taksi ya. Biasanya juga ngebis, naik train, naik kereta. Airport train ya. Kemarin itu karena kita kebanyakan bawa barang sih. Iya. Ya pelajaran buat kami juga sih. Kayaknya berikutnya nggak usah. Tapi teman-teman nggak begitu lah. Iya. Lebih matang pasti dari kita. Udah sih itu aja kali ya. Kita rencana mau naik kereta ke antar kota tapi nggak jadi, ke Berlin ke Oslo nggak jadi. Selebihnya jalan kaki aja. Dan jalan kaki itu adalah free, guys. Oke, berikutnya tentang akomodasi. Kita memang rencananya kombinasi menginap di hotel dan juga di apartemen atau rumah melalui Airbnb. Alasannya pertama, kalau di hotel itu untuk alasan kepraktisan. Jadi kalau misalnya di kota yang kita cuma 1 malam 2 malam, biasanya kita menginap di hotel. Jadi nggak susah dan segalanya sudah tersedia gitu ya. Terus misalnya kita menginap di suatu kota atau di suatu tempat yang antah berantah gitu, kayak kemarin kita nginap waktu kita lihat aurora itu di pos hotel itu di mana ya, di kaki gunung Vatnajökull itu ya. Memang karena nggak ada Airbnb di situ yang bisa kita sewa, jadi kita terpaksa menginap di hotel. Dan juga ternyata di hotel itu ada restorannya, ada parkirannya yang luas dan semua ada, jadi kayak merasa aman aja lah gitu di situ. Nah selebihnya biasanya di kota besar kita menginap di Airbnb karena istri juga bisa masak dan yang paling penting kita bisa nyuci baju. Mau cerita soal pengalaman nyuci baju? Udah tahu kan ya nyuci baju bagaimana? Jadi kita tuh nggak tahu kalau di Eropa itu, di kota-kota yang tua gitu, apartemen yang tua gitu, biasanya mesin cucinya itu ada beberapa apartemen yang memang nggak ada di mesin cucinya itu nggak ada di unitnya itu, jadi harus keluar dulu ke bawah. Ya, jadi communal washing room namanya. Jadi harus ke bawah dulu. Habis itu cuma ada kayak 2 apa 3, paling banter ada 4 mesin cuci yang di sharing satu blok gitu ya, mungkin 5 2 mesin cuci, 2 dryer. 2 dryer. Dryer itu penting karena nggak ada jemuran seperti di sini di Indonesia.
Karena kalau musim dingin jemur di luar jadi keras, jadi papan itunya, atau jadi basah dan lembab guys. Jadi jangan berharap ada jemuran kalau bukan summer ya. Terus untuk di kapal sendiri ya, itu kan karena udah termasuk akomodasi ya, jelas ya kita nggak mungkin naik kapal habis itu keluar. Nah di situ juga ada laundrynya. Saya lupa udah video belum ya, nanti kalau ada nanti kita bisa liput juga. Ada kalau nggak salah sekitar berapa ya? Oh iya, bayar satu, biasanya. Satu kali loading tuh sekitar 2 atau 3 euro. Ya. Kalau nggak salah. Enggak Sih? Enggak sampai segitu. Bener ya, segitu ya? Betul, 3 koin tuh. Iya, 3 koin ya. Iya. Nanti lupa sih, kayaknya kalau ada nanti kita bisa tulis di sini. Tapi itu lumayan lah untuk menghemat baju. Iya, dan itu kita nggak tahu ya kalau ternyata di kapal ada mesin cuci dan dryer. Oh ya, satu lagi, kalau nggak mau repot bawa atau beli deterjen gitu, belilah laundry sheet. Oh iya, laundry sheet. Yang kita pakai mereknya apa? True Earth ya. Iya, True Earth. Itu jadi sebenarnya lebih compact kalau di packing, nggak basah juga karena itu bukan cairan. Jadi udah pasti bisa masuk ke kabin juga kalau perlu. Kayak tisu gitu ya, lembaran tisu kering gitu. Dan merek True Earth itu ternyata di Eropa banyak banget. Itu kan True Earth dari Kanada ya, jadi entahlah pokoknya di Eropa tuh cukup populer gitu di situ. Akomodasi apalagi ya? Oh ya, buang sampah biasanya sendiri ya ke bawah ya. Jadi harus turun, terus keluar, terus ada bagian buat sampahnya gitu dan dipilah-pilah gitu. Iya, dipilah-pilah. Yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng, yang kertas-kertas gitu. Yang nggak kaleng-kaleng guys. Oh ya, satu lagi tadi kan juga saya udah bilang kalau di Eropa itu kebanyakan apartemennya tua ya. Jadi kalau apartemen tua itu nggak ada lift. Harus siap naik tangga. Terakhir kita naik tangga ke lantai 3. Dan itu ada 5 lantai. Bayangin yang paling atas. Terus kita bawa 4. Ya, 4 koper. 3 yang apartemen di lantai 3 itu adalah hari terakhir di mana suami lagi sakit, jadi saya berjuang sendiri. Iya. Aduh, ya Allah, ya pengalaman. Siap-siap aja. Jadi kalau di Airbnb memang nggak akan ditulis biasanya ini tuh walk up, namanya walk up apartments ya. Tapi asumsinya kalau apartemennya kelihatan tua di gedung tua nggak ada liftnya, itu aja asumsinya gitu. Sudah pasti. Ini juga insentif untuk teman-teman nggak overpacking, jadi biar nggak berat ya. Betul. Kecuali kalau nginep di hotel itu. Oh iya, itu dia. Hotel itu adalah dimana kalau teman-teman memprioritaskan kenyamanan, ya tentu aja ya. Kenyamanan dalam arti ini ya, misalnya nggak pakai lift, habis itu mungkin lebih bersih. Pengen lebih praktis ya. Ada makanannya. Tapi kalau long term kayak seminggu lebih gitu, kalau bisa sih bisa consider apartemen atau rumah ya, gitu. Dari segi harga sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Antara apartemen dan hotel ya. Sekarang sih udah bahkan ada beberapa apartemen yang lebih mahal daripada hotel. Jadi pinter-pinter aja milihnya sesuai kebutuhan, sesuai budget juga. Dan satu lagi, jangan lupa lihat lokasinya guys. Karena kalau lokasinya itu jauh dari, misalnya dari transportasi umum atau dari kota atau dari tempat yang kita pengen tuju, pikirin juga gimana aksesnya ke situ gitu. Oh ya, mungkin bisa jauh tapi akses keretanya mudah, itu lebih baik gitu. Atau misalnya teman-teman cuma mau transit di situ sembarang semalam 2 malam, kalau bisa pesan penginapan yang dekat dengan antara bandara, pelabuhan atau terminal bis gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Apalagi bawa anak ya. Kalau bawa mobil, pastikan ya parkirnya itu jelas ya, maksudnya apakah kita yang bayarnya gimana atau gratis, apakah parkirnya di dalam apartemennya atau di dalam rumahnya itu, apakah di luar on street parking atau di basement, semua itu harus jelas dulu. Kalau nggak nanti malah
kita jadi ada cost yang tidak terduga dan malah jadi repot sendiri gitu. Betul. Ya kadang juga harus ada yang reservasi juga ya, kayak di hotel gitu harus reservasi, bilang sama hotelnya saya bawa mobil gitu. Nah itu tuh butuh dipikirin juga ya. Udah kali ya itu ya soal akomodasi ya. Kalau Airbnb ya, mungkin satu lagi ya, Airbnb tuh kadang kan hostnya yang punya itu biasanya nggak ketemu ya. Kalau yang bisa ketemu itu bagus banget. Kayak kita kemarin di Denmark pertama itu ketemu sama hostnya, ditunjukin gitu ya, halo selamat datang, ini dijelasin kalau misalnya masak begini, kalau mandi begini, gini, kalau butuh apa-apa hubungi saya, ini nomor saya gitu. Tapi ada juga yang nggak peduli gitu, self check in langsung aja masuk. Nah itu tuh harus siap ya, karena kita nggak bisa mengandalkan mereka bakal respon dengan cepat dan akurat gitu. Kalau mau nyaman ya udahlah di hotel aja, tapi mungkin nggak masak kali ya. Semua ada lebih dan kurangnya. Ada lebih dan kurangnya, sesuai kebutuhan dan sesuai anggaran gitu. Oke? Semoga membantu teman-teman. Kos sehari-hari atau belanja atau makan atau pulsa atau apa lagi? Ya, jadi ngopi kalau ya tuh. Iya, oke. Kita breakdown ya. Pertama adalah supermarket dulu. Berapa supermarket rata-rata Supermarket, aduh, aku kok lupa ya. Nih ya, kalau kita belanja ke supermarket itu yang kita beli adalah protein hewani, telur, ya daging ayam, daging merah, terus apa lagi ya? Dips ya, roti, lalu buat Janis tuh susu, sayur-sayur itu sekitar $50. Oke. Berikut snack ya, snack dan coklat, karena itu pokoknya bottomless snack deh buat Janistra bener. Jadi $50 per belanja ya, itu mungkin 2 hari sekali. Tapi itu 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. 500.000 3 hari sekali untuk belanja di supermarket rata-rata ya. Jadi kadang lebih murah, kadang lebih mahal. Ya, jadi kalau di Copenhagen itu, ini sependek yang kami tahu, yang saya tahu, dia jual ayam itu dalam kemasan 500 gram. Jadi kalau di sini kita biasa lihatnya 250 sampai 300, bisa setengah kilo sampai 600 gram. Begitu pula dengan daging merah, karena kami biasanya beli daging giling aja. Dan begitu di Iceland, harga ayam itu bisa 2 kalinya. Mahal banget ayam di Iceland itu. Justru malah lebih murah daging merah. Gitu, daging merah tuh kayak setengah kilo sekitar, kalau di sini $8 tuh sama lah, kurang lebih sama. Bahkan lebih murah di sana daging. Karena banyak sapi ya di sana, banyak sapi sama domba ya, kayak di New Zealand kali ya. Kita makan ayam nggak sih di Iceland? Enggak kayaknya. Kita beli KFC. Oh iya, makanya. KFC itu satu potong ayam harganya $5. $5 Singapura. Iya, mahal. Jadi 3 potong ayam 15. Jadi ketika beli, oh iya nih bayar $20. Ya Allah guys, ayamnya kecil-kecil. Jadi pas dilihat, mami ini sedikit katanya Janis. Oke. Total beli ayam $40 di sana. Tapi semahal-mahalnya supermarket, belanja di supermarket itu tetap jauh lebih murah daripada makan di luar setiap hari. Iya, betul. Jadi kayak misalnya tadi $50 setiap 3 kali sehari. Kalau di restoran itu 1 kali makan $50 buat bertiga, atau bahkan lebih dari itu ya, 60 biasanya. Iya, belum minum. Iya, belum minum. Jadi teman-teman kalau mau menghemat, ya harus belanja dan masak sendiri di rumah ya. Minimal beli makanan instan sih menurutku. Minimal roti, bikin sandwich apalah itu. Paling nggak misalnya 1 atau 2 kali makan dalam sehari itu bikin sendiri. Nah itu bisa lebih murah. Iya. Lalu apa lagi ya? Kalau sayur harganya sih masih kurang lebih sama lah seperti di sini gitu. Lalu sayur impor ya?
cabe. Jadi yang buat yang suka cabe, di sana cabe mahal banget. Tapi cabe merah besar itu karena itu cabe Thailand ya, pakai satu pun itu udah pedes sekali. Jadi ya masih oke lah. Jadi supermarket is your best friend kalau jalan-jalan ke negara yang mahal. Yang kedua adalah eating out ya, atau makan di luar. Nah, makan di luar itu ya mahal banget. Iya, mahal. Apalagi ya Singapura aja udah mahal ya, tapi di sana jauh lebih mahal lagi gitu. Karena mereka semua nggak ada, semua tuh settingnya adalah cafe atau restoran yang dimana itu seperti di Singapura juga itu ya mungkin kisarannya minimum banget satu orang kena 20 atau 200 ribu ya, belum minum misalnya, jadi 300 ribu gitu buat makan satu orang. Kalau di Singapura masih ada hawker center gitu yang lebih murah, mungkin bisa cuman 200 ribu bisa buat bertiga gitu. Tapi di Iceland, di Denmark, di Norway itu tuh ya nggak bisa kita dapat $20 untuk 3 orang maksudnya. Harus siapin budget ya $50 sampai $100 atau 500 ribu sampai sejuta buat sekali makan. Tapi to be honest, kalau pinter milihnya, walaupun mahal, makanannya worth it ya. Ya. Terutama pastry-nya kalau di they have the best pastry. Di Denmark itu pastry-nya enak. Terus sandwich-nya juga enak. Kalau di Iceland itu biasanya cafe, ya ada kue-kue gitu ya. Dan apalagi ya? Sup Icelandic itu terkenal banget ya. Icelandic ya, lamb soup itu. Ya, di sana populer sekali lamb. Tapi teman-teman harus coba sih makan di luar, mungkin berapa kali seminggu gitu ya, untuk ya cobain aja gitu. I think it's a good experience ya. Apalagi kos seharian. Menyenangkan di luar mahalnya itu tadi. Tapi ya kalau keluar negeri ya emang harus nyobain makan setempat ya. Iya. Lalu apa namanya? Beli apa sih kita? Rye bread, ya. Oh iya, jadi kita di sana apa namanya? Rye bread itu kita munculin lagi di sini. Rye bread itu susah dijelasin ya kalau bahasa Indonesia ya. Rye bread itu makanan staple khas staple foodnya ya, Iceland, Denmark, Norway, ya negara-negara bule itu. Nah itu tuh kalau teman-teman ngebayang roti kan mungkin, waduh ya roti aja gitu ya, nggak kenyang atau mungkin nggak enak. Nah kalau kesana itu cobain ya beberapa tempat, atau terutama di Iceland itu juga ada versi rye bread yang rasanya enak banget ya, dan padat dan kenyang, dan ada cenderung manisnya gitu. Kalau buat saya sih, saya suka sih. Kalau buat ibunya? Aku oke ya. Aku oke. Yang nggak suka tuh jalannya saya kurang suka. Tapi memang seperti apa ya, open sandwich, mereka pakai rotinya rye bread. Dan entah kenapa rasanya tuh enak gitu. Kami pernah sekali beli di sini, rasanya nggak keruan ya. Iya. Karena mungkin itu sudah dipack dari pabrik kalau dibawa ke sini, jadi udah rasanya tentu saja jauh berbeda dengan yang lebih apek rasanya. Dan gak ada rasa manisnya sama sekali ya. Satu hal yang kita notice ya, pastry di sana itu cenderung sangat manis ya. Oh ya. It's so sweet. Jadi teman-teman yang lagi diet nggak apa-apa, bismillah. Nggak apa-apa. Iya. Dan apa? Kopi yang ada susunya itu juga manis gitu. Kalau coffee chain ya. Coffee chain itu manis. Kalau memang I don't know. Kalau pengen kopi yang bener-bener, just go to coffee shop yang benar gitu, yang niche ya. Tapi teman-teman yang mungkin tinggal di 3 negara ini mungkin bisa lebih mencerahkan kami ya. Iya, ini hanya sependek pengalaman kami. Mungkin kurang lama kita di sana ya. Bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman yang ada di sana, tapi ya gitulah. Tapi nyenengin kok ya. Nyenengin. Untuk internet ya, karena saya kerja, saya cari Airbnb yang ada internetnya, satu. Yang kedua,
kami pakai provider. Jadi ada dua ya, namanya Airalo. Airalo itu adalah eSIM atau SIM elektronik yang bisa dibuat akunnya dari mana aja. Bukan pesan sponsor ya. Tapi kalau Airalo mau sponsorin boleh juga sih. Nah, tuh. Why are you closing my eyes? Yeah, because it's tracking your eyes. Nah, itu dah. Airalo ini berguna banget. Jadi bisa milih negaranya. Di mana kita traveling. Terus kita beli pulsa ketengan gitu ya. Ketengan. Iya, kan ketengan bener. Per 30 hari, per seminggu. Dari mulai $9 USD sampai ke 30-an, apa 50-an gitu ya. Tapi it's worth it, emang sih mahal banget sih. Iya, Yang mahal. kedua kalau mau murah nih ya, saya tuh sebenarnya agak disappointed sama Singtel karena nggak ada opsi roaming ke Eropa. Saya masih prabayar sih. Saya malah seneng karena ada Telkomsel guys. Jadi Telkomsel terima kasih banget. Itu kemarin ada paket roaming Eropa tuh sampai 10 giga dan itu cuman 500.000, tapi itu 10 giga gitu. Kalau yang tadi Airalo itu 1 giga bisa 9 USD gitu. Jadi murah banget. Dan kami terbantu dua hal itu. Internet ini penting buat nggak cuma buat kerja, tapi juga buat Instagraman dan nyetir. GPS itu penting banget. Jadi kalau misalnya nyetir harus punya GPS dan harus punya internet connection. Oke. Apalagi mungkin cost of living udah sih itu aja ya. Cost of living udah. Oke. Kita move on ke topik berikutnya guys. Berikutnya adalah gadget ya. Jadi ini pertama kalinya kami bawa so much gadget atau so many gadgets gitu. Terutama karena saya memang udah niat untuk bikin vlog. Jadi saya bawa beberapa kamera, beberapa body kamera, yaitu ya ini Sony yang saya pakai sekarang. Terus ada juga Fuji untuk istri, sebenarnya untuk saya juga sih, karena sayang banget kalau nggak bawa Fujinya gitu, karena Fuji is life is gitu deh. Ini kalau mau gibah di luar ini ya guys. Kalau mau gibah di luar ini ya. Terus saya kemarin juga bawa Sony yang kecil gitu, pocket gitu, just in case misalnya yang lainnya nggak berfungsi atau memang lagi kepengen bawa yang kecil gitu. Terus ada GoPro ini tadinya memang untuk ngevlog dan gua bantu ngevlog dan untuk tadinya mau sebagai action cam ditaruh di mobil gitu, tapi nggak jadi. Terus tadinya kalau mau sepedaan atau tadinya rencana sepeda juga di Copenhagen tapi nggak jadi karena dingin banget. Terus apa lagi ya? Lensa itu saya bawa yang buat ngevlog ini yang sekarang ini 24 mm. Terus ada lagi yang buat fotografi itu ada 85 mm. Tadinya mau bawa di tengahnya tapi kayaknya nggak perlu jadinya, karena udah ada Fuji juga kan, ada Fuji jadinya yang 35 mm equivalent itu udah cukup gitu. Udah sih itu aja ya. Sama mic-mican ini, wireless mic. Terus yang ada di atas ini kebanyakan sih sebenarnya, tapi because I was not sure what to use gitu kan, jadi saya banyak bawa gitu. Dan mungkin selanjutnya kalau misalnya traveling lagi, saya bawa satu body kamera aja gitu. Masa? Iya, dan satu lensa yang zoom gitu. Kalau istri approve budgetnya. Enggak, jadi ngerti ya kenapa bawaan kita tuh banyak dan berat ya. Iya berat. Oh ya, tadinya mau bawa drone. Tapi belum beli guys, belum jadi beli. Tadinya mau bawa drone. Drone itu buat di Iceland, buat ya terbang-terbang gitu ya. Tapi ternyata tidak semua tempat ya, boleh. Tidak semua tempat. Kami juga baru tahu. Ya udah, jadi kita aja yang pura-puranya ngedrone gitu, maksudnya kayak selfie stick gitu kali ya.
Ya itu sih. Udah ya. Oh ya, sama laptop satu buat ngedit dan buat kerja, iPad buat anaknya. Iya, iPad punya. Iya, iPad issue buat sendiri. Janis, ya iPadnya Janis buat main. Udah ya, itu aja ya. Oh, chargernya banyak banget kabel, udah nggak jelas. Setiap kali ke penginapan langsung bongkar semua, udah kayak toko elektronik. Habis itu diberesin lagi, gitu guys. Terus saja handphone, jangan lupa handphone. Ini adalah kehidupan. Well, kalau masalah gadget suami yang ngurus, kalau masalah dapur saya. Power bank kemarin beli banyak, ada 2 yang baru. Jadi kemarin bawa 3. Tiga. Ya, istri sempat kayak ngapain sih beli banyak gitu. Tapi ternyata dipakai juga sama istri guys. Terutama kalau di mobil gitu ya. Kita dengerin macam-macam. Oh, satu lagi dengerin macam-macam, berarti kita punya speaker JBL wireless. Nah, ini teman-teman yang road trip berguna banget untuk dengerin musik dari Spotify, atau misalnya pas lagi di rumah atau penginapan atau di hotel yang nggak ada apa namanya ya, TV atau mungkin nggak seneng TV-nya, acara TV-nya gitu, jadi pakai ini buat menghibur diri lah gitu. Oke? Nggak banyak kan? Oke. Yang terakhir atau 2 terakhir, yang pertama adalah traveling with kids atau traveling dengan Janistra. Mungkin istri lebih menguasai ya, gimana? Traveling sama Janis. Apa yang penting? Traveling sama anak itu persiapannya satu, doa. Tips yang ya. Janistra sih sejauh ini oke ya selama perjalanan. Yang penting dia itu bawa kesukaannya. Jadi makanya kami minta Janis bawa ransel. Kami minta, udah silakan Janis mau bawa apa yang Janis suka. Termasuk buku cerita, buku gambar, alat tulis, pensil warna, ya boneka, ya Hot Wheels, ya Tamagotchi yang pada akhirnya habis baterainya. Terus apa lagi ya? iPad. Karena di iPad itu dia suka apa namanya aplikasinya, gambar-gambar tuh? Pensil, apa ya aplikasi? Sketching app gitu ya. Itu. Sama satu lagi dia bawa buku. Dia itu kalau pergi selalu bawa coklat atau sweets gitu, memang kita bolehin bawa. Ya udah itu. Udah. Begitu saja. Janis karena udah kelas 1 SD ya, jadi udah besar. Cukup besar. Jadi udah bisa dibilangin gitu ya. Dulu pertama kali road trip di Australia itu kan masih umur 3 tahun, itu di belakang pakai booster seat atau baby seat gitu. Booster seat ya. Baby seat itu ya kadang kita juga harus berhenti untuk misalnya anaknya nangis gitu ya, kita harus berhenti, atau misalnya ibunya kadang duduk di belakang juga, atau bolak-balik ngasih makanan, nyuapin ke belakang. Tapi kalau kali ini karena udah umur 7 tahun, jadi anaknya udah bisa punya kesibukan sendiri. Biasanya main iPad, atau misalnya kalau gambar di kertas beneran, di buku, baca buku kalau nggak pusing gitu ya. Ngemil, jadi sering minta cemilan. Ya, jadi triknya adalah ketika sebelum melakukan perjalanan, kita bawa makanan apa aja yang mau kita bawa. Termasuk bikin sesimpel roti si selai atau sandwich. Itu udah. Itu enak sih. Kalau di Janis itu udah lebih dari cukup. Ya. Lalu karena dia suka yogurt, jadi kita beli beberapa yogurt pouch ya. Iya. Makanan atau minuman yang praktis dan bisa dimakan dan dibuka sendiri gitu. Iya. Lalu kita siapin juga botol minum yang mudah dia buka sendiri. Pokoknya semuanya diatur sendiri lah. Iya. Karena kita juga nggak mungkin ya dikit-dikit berhenti gitu. Satu lagi kalau buat saya sih, mungkin kita traveling bertiga, jadi masing-masing punya kesukaan ya dan ketidaksukaan gitu. Jadi kita mencobalah mengakomodasi semuanya. Misalnya kalau Janis
makanannya apa yang dia suka. Jadi kita yang dia mau. Ya, kita coba cari, kalau di Copenhagen kita bisa cari restoran atau tempat makan yang dia suka gitu. Terus misalnya kalau istri sukanya apa ya, mungkin kalau nggak terlalu padat gitu jadwalnya misalnya gitu, jadi kita mencoba untuk nggak padat jadwalnya, kita coba pace gitu, jadi nggak terlalu capek misalnya. Contoh aja sih, kalau saya misalnya suka museum, jadi kita mungkin ada satu hari kita ke museum bareng-bareng kayak gitu, tapi juga sambil nyari tempat yang mungkin anaknya juga suka, ada playground misalnya gitu. Jadi kita traveling bukan orang dewasanya aja, tapi udah sama anak-anaknya. Jadi satu paket ya, lah. Kalau bisa, terutama anaknya ya, kalau bisa jangan sampai liburan ini jadi liburan orang tuanya aja, tapi anaknya nggak enjoy gitu. Benar. Dan walaupun kami suami ya maksudnya sudah bikin itinerary, jadi di hari hanya itu tetap kami tetap diskusi dulu sama anaknya dan fleksibel juga, misalnya ada yang mau diganti atau ditambah gitu. Dan apalagi ya, jenis itu kalau di luar makannya tuh justru lebih mudah, apalagi di negara-negara bule ya, karena tidak terlalu, dia tuh sebetulnya tidak terlalu banyak makan nasi kecuali nasi goreng atau apa namanya nasi Jepang gitu yang sudah dibentuk seperti sushi lalu onigiri. Dia sebenarnya senang banget karena ya itu tadi nggak perlu banyak makan nasi, kita sandwich aja oke. Kita juga dengar dari mungkin teman-teman yang mungkin anaknya susah makan, sebenarnya anak kita juga susah makan, tapi mungkin kita karena udah mengekspos dia ke berbagai jenis makanan, jadi nggak terlalu susah untuk mencoba. Tapi mungkin tips bagi teman-teman yang anaknya susah makan, terutama mungkin di Indonesia misalnya biasa makan apa, habis itu tiba-tiba ke luar negeri harus makan yang berbeda. Mungkin itu tadi, coba bawa beberapa makanan yang dari Indonesia ya, paling enggak. Iya. Beberapa hari pertama penyesuaian gitu. Dan coba tanya anaknya misalnya mau makan apa, ya coba diturutin aja dulu gitu. Ya memang ya ngerti ya semua orang tua gitu. Ya ngerti ya gitu gimana repotnya, apalagi mungkin teman-teman punya anak lebih dari satu, pasti lebih berpengalaman juga dari kami. Tapi kalau di kasus kami, Jenisra kita ekspos ke berbagai macam makanan, nanti mana dia yang mau ya udah itu. Kalau tidak ada ya udah, kalau nggak mau makan pasti lapar gitu ya. Gitu, dan supermarket is your friend, karena ada cemilan yang dari yang sehat juga ada, yang nggak sehat juga ada, tapi ya kita pilih-pilih. Gimana kalau anak sakit? Kita pernah ngalamin waktu di London dulu ya, Jenisra muntah-muntah mungkin karena jet lag. Kita juga beberapa kali lihat di cerita-cerita orang tua yang bawa anaknya ke luar negeri terus tiba-tiba sakit, muntah. Itu bisa jadi karena memang masuk angin atau sakit virus, atau misalnya juga mungkin penyesuaian iklim gitu ya. Betul. Jet lag segala macam. Jadi kita juga pernah mengalami itu waktu di Inggris dulu. Sempat kita mau bawa anaknya ke dokter, tapi nggak jadi karena akhirnya besoknya udah baik. Jadi karena di situ kan Jenis muntah ya. Iya. Karena muntah itu dan diare. Diare. Jadi khawatir Jenisra itu membawa virus dari luar. Masuk akal. Takutnya iya. Apalagi COVID sekarang. Jadi sama suster di sana kita diminta untuk udah stay di rumah sampai keadaan yang lebih baik. Betul. Baru bisa dibawa ke dokter kalau memang dibutuhkan. Jadi mereka hanya menyarankan cairan tetap harus masuk. Iya, aku ingat loh. Jadi approach-nya kalau di Eropa, itu memang nggak langsung ke dokter ya. Oh iya, jangan lupa kalau memang anaknya sensitif gitu, ya sensitif atau tidak, atau apalagi punya kondisi tertentu gitu, pokoknya selalu sedia obat. Obat yang sesederhana mungkin seperti paracetamol itu tuh harus wajib.
bekal dan aja obat. vitamin. Ya, Kalau itu memang anaknya konsumsi vitamin. ya, mungkin tadi kurang ya tipsnya di awal ya. Ya itu P3K ya. Jadi Betul, ada P3K. obat-obat basic kayak pusing kepala, masukin bukan obat ya. Flu ya. Terus apa ya, mual mungkin nausea atau apa tuh kalau untuk mabuk laut misalnya juga ada gitu. Pokoknya yang biasa dikonsumsi saja. Ya, Tiger Balm atau Kita sih tolak angin. tolak angin ya, tolak angin tolong sponsori kami. Iya itu sih, ya sih sebenarnya sih yang penting enjoy dulu pertama, nanti it will not be perfect at first, atau mungkin in the future sometimes they will get sick atau apa, ya just part of the experience gitu, memang harus siap. Iya, jaga-jaga aja. Begitu. Ada lagi? Apalagi ya? Yang selama kita pelajari kalau bepergian ini adalah ya itu tadi jenis ratu. Ya pokoknya bottomless snack gitu buat anaknya, termasuk sweets, coklat, tapi dengan catatan sudah harus keisi makan yang benar gitu sebelum mendapat yang itu tadi. Oh, satu lagi tambahan dari saya. Jadi jauh-jauh hari kita udah mengkondisikan anaknya, kita mau ke sini, what to expect when we arrive there. Misalnya bakal dingin gitu ya, atau misalnya makanannya bakal berbeda, atau apa perjalanannya jauh juga gitu. Jauh, belum tentu harapannya menyenangkan, tapi karena mungkin perubahan kondisi, situasi, cuaca utamanya, jadi kita kadang suka muterin video-video orang gitu yang mungkin udah ke Iceland gitu, ini kayak gini loh, wow, yang cuacanya gitu, bagus sampai yang buruk ya, jadi udah harus siap dengan gitu. Kondisi anaknya paling nggak secara mental udah siap dulu gitu. Oke. Mudah-mudahan berguna teman-teman, bukan bermaksud menggurui tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing, kondisi anak-anak. Oke, ini adalah bagian terakhir. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir ini, kan panjang banget video ini. Mungkin kita mau share beberapa tips and trik lah yang sisanya gitu, yang mungkin nggak termasuk ke hal-hal lain tadi. Kalau dari saya, yang pertama adalah asuransi perjalanan. Itu adalah komponen yang paling penting dari setiap perjalanan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya ya amit-amit sakit, terjadi kecelakaan, delay, lockdown, covid gitu. Paling nggak kita bisa memproteksi biaya yang udah kita keluarkan, atau mungkin kita juga bisa terselamatkan secara fisik dari suatu hal yang berbahaya atau situasi yang berbahaya gitu. Dan ini juga syarat untuk bikin visa Schengen. Kalau di Eropa itu juga ada asuransi perjalanan ya, yang mengcover covid kalau yang kemarin itu. Jadi jangan lupa untuk beli, karena it's better to be safe than sorry. Gitu. Yang lain lagi apa ya? Mungkin ada hal yang lain lagi nggak? Kalau aku kemarin doa dan cemilan dan coklat. Kalau mama jenis gitu. Iya, doa ya, pertama berangkat doa, terus di sana juga doa. Kalau capek tidur, kalau lapar yang ngemil, pokoknya bawa cemilan di tas itu. Kalau aku gitu. Oh ya, be flexible with your plan. Karena saya juga kemarin ketika beberapa hari terakhir itu juga sakit ya saya. Saya nggak bisa kemana-mana 2 hari terakhir di sana. Ya udah, kita nggak kemana-mana ya, kita cuma di apartemen aja. Yang tadi kita rencana mau ke sini ke situ nggak jadi. Jadi don't be sorry for that. Karena itu kalau kita planning trip itu misalnya seminggu, kalau bisa kegiatannya itu hanya untuk 4 hari ya, sisanya itu fleksibel. Kalau kita planning untuk 2 minggu, kegiatan utamanya itu mungkin 1,5 minggu aja, jadi sisanya itu adalah free time gitu. Kalau bisa seperti itu. Gimana kebutuhan teman-teman semuanya, maksudnya gimana kondisi teman-teman, bagaimana udah gitu. Satu lagi mungkin yang untuk yang muslim, kalau misalnya mau cari makanan halal, memang kalau di negara-negara Eropa itu kadang agak sulit ya.
karena itu kami sarankan untuk masak gitu ya, masak. Jadi bisa milih sendiri bahan-bahannya. Memang bahan-bahan di supermarket itu nggak semua selalu halal, tapi ya kita istiqomah aja. Misalnya pengen apa ya, ya udah yang terbaik lah pada saat itu ya ada. Kalau kita prinsipnya seperti itu, daripada kita sakit atau apa gitu. Atau misalnya cari makanan Timur Tengah, biasanya di Eropa itu banyak ya, donat, kebab gitu ya. Ya itu sih. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Kali gitu aja kali ya. Terima kasih. Udah banyak banget ya, panjang banget. Ini kita ngoceh udah mungkin setengah jam lebih atau lebih, hampir satu jam. Terima kasih udah ngikutin kami sampai di sini. Kami tertarik untuk mendengar komentar atau cerita dari teman-teman di komen, atau mungkin teman-teman juga bikin YouTube atau blog. Silakan link semuanya di komen, nanti kita bisa saling sharing pengalaman dan tips. Oh ya, dan apa yang kami ceritakan di sini itu bukan suatu pakem ya, karena masing-masing kan punya preferensi, preferensi sendiri dan situasi. Dan ini juga buat kami yang terbaik untuk pada saat kemarin itu ya. Mungkin kalau tahun ini atau tahun depan udah beda lagi gitu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.